Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Di mana pada pagi hari ini pertemuan kita tatap maya ya, Bapak Ibu. Ya, itu tentang kekuatan pemahaman di modul 1.3.C.3 ya Bapak Ibu ya. Di mana pembelajaran kita sekarang ini tentang diferensiasi Bapak Ibu ya. Bagaimana sih penerapan pembelajaran diferensiasi dalam PJOK gitu. Insya Allah mungkin Bapak Ibu sudah familiar tentang diferensiasi ini. Nah, nanti di sini perlu kita mungkin sedikit saling berbagi lah Bapak Ibu terkait tentang pengalaman Bapak Ibu guru hebat terkait tentang diferensiasi ini. Untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin kita Pak Ketua, mungkin siapa salah satu dari Bapak Ibu guru yang memimpin kita berdoa, silakan. Pak Nopi mungkin bisa pimpin doa untuk pembukaan pembelajaran hari ini. Tolong dihidupkan anunya Pak Nopi. Siap, mantap. Mari kita berdoa semoga kita diberikan kelancaran. Amin. Di PKG hari ini dan selanjutnya. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Guru, Pak Novi. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya untuk memberikan kita bimbingan untuk berdoa ya pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, kita semangat dulu Pak Ibu ya. Kita biar yel-yelnya dulu, biar aman gitu ya. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Ya, Jaya. PKG PJOK. Hebat. Hebat. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kita tetap semangat Bapak Ibu. Insya Allah sekali lagi ini kita sudah berjalan 2 minggu ya, tidak terasa kita sudah 2 minggu ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan ketemu di tatap muka Bapak Ibu di tanggal, kalau saya tidak salah di antara tanggal 13-14 itu kita sudah check in. Nah, mungkin kita tidak tahu nanti kita antara di BGP atau di mana, tapi seyogyanya mungkin rata-rata akan ditampung di BGP semua. Tapi mudah-mudahan insya Allah nanti kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan yang lain di PKG ini juga bisa nanti untuk kita sama-sama di sana bisa dibawa lah sambilan gitu, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja mungkin saya share screen materi kita pada pagi hari ini, ya, Pak Ibu. Ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Siap. Modul 1.3 ini Bapak Ibu, yaitu dia menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Mungkin di PKG, di PPG itu SCL ya, Student Center Learning ya, gitu. Ini hampir sama Bapak Ibu, materinya sama ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu mempelajari di sini ada gambaran nanti di CG-nya gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik ya. Oke, mari kita kuatkan pemahaman Bapak Ibu. Ya, kesepakatan bersama ya seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ini tujuan sesinya ya, bagaimana kita semua memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Insya Allah ini materi ini
pernah saya lihat juga di kegiatan yang itu Bapak Ibu ya, yang kegiatan sebelah lah gitu. Nah, nanti ini kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan bisa tercover semua Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaannya dulu Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Kira-kira mungkin ada satu dua Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya sedikit sebelum kita lanjut. Ini pertanyaan pemantik. Mungkin Pak Guru, Pak Novi yang kemarin mungkin nih sudah ikut apa di PPG ini gimana nih berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya nih? Mungkin kita sama-sama berbagi di sini Bapak Ibu. Kira-kira ada pendapat Bapak Ibu? Satu atau dua orang, satu mungkin. Gimana Bapak Ibu? Mungkin satu kata, satu kalimat. Apa yang menandakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Kira-kira apa tandanya Bapak Ibu? Mungkin satu orang Bapak Ibu bisa present untuk ini. Gimana Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya aja Pak. Oke, silakan Pak Iwan. Kalau menurut saya ini, saya pribadi ya, Ini. yang berpusat pada peserta didik, kalau saya pribadi di sekolah, Ya. saya tanyakan dulu ke anak-anak didik mulai pembelajaran, apa maunya permainan misalkan. Permainan ini Pak, ya kita fasilitasi misalkan voli, dia maunya main kan. Kalau kita belajar misalkan hanya passing bawah gitu atau apa, dia anak-anak bosan. Jadi kita tanyakan dulu Pak, maunya bermain. Kita fasilitasi untuk permainan bola voli, tapi dengan syarat tidak keluar dari pembelajaran yang sudah kita tentukan gitu Pak. Misalkan hari ini pembelajaran bola voli, misalkan di materi biasanya hanya passing bawah, gerak komotor, nol komotor, passing bawah bola voli. Tapi ketika anak-anak ingin, Pak saya maunya bermain, nah kita fasilitasi. Tapi dengan konteks tadi tidak keluar dari pembelajaran. Jadi berpusat pada peserta didik, itu kalau menurut saya itu. Luar biasa. Luar biasa Pak Guru. Pak Iman, terima kasih banyak, luar biasa sekali jawabannya langsung ke ke intinya gitu ya, berpusat pada peserta didik. Apa sih peserta didik itu mau gitu. Tapi intinya jangan keluar dari koridor pembelajaran di hari itu gitu. Bagus, terima kasih banyak Pak Guriman atas penyampaiannya terkait tentang tanda dari pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagus Pak, luar biasa. Mungkin juga ada di kolom chat itu Bu Fitriani, dia bilang diskusi kelompok anak dapat kesempatan memilih topik. Wah, luar biasa juga. Mungkin hampir sama ya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Imam itu maksudnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini Bapak Ibu, sebelum menjawab pertanyaan ya, mari kita bayangkan saja beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita Bapak Ibu ya. Apakah saat ini kita lebih sering menggunakan duit, atau apakah sekarang kita gerakan peserta didik itu harus sesuai dengan perintah kita gitu. Ini mungkin bisa kita bayangkan aja Bapak Ibu ya. Nah, maksud dari apa sih maksudnya hal ini gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Apa kata pakar? Nah, mungkin kita dengar kata pakar sebentar terkait tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada suaranya enggak Bapak Ibu? Enggak ada Pak di saya ini Pak. Tidak ada? Tidak ada suara. Dia kayaknya harus kita bawa. Bentar Bapak Ibu. Biar ada suara.
Saya sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa kedengaran dia Bapak Ibu. Dia tidak muncul di layar videonya. Oke, mungkin kita anak saya Bapak Ibu ya. Kita bentar Bapak Ibu. Mungkin kita lihat anunya saja betul ya. Artinya, soalnya link YouTube-nya itu nggak bisa. Bentar. Masih belum ada suaranya. Oh, belum ada ya. Oke, maaf Bapak Ibu, mungkin tadi itu kalau kita lihat dari pembahasan arti dari pakar ini Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada peserta didik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik itu untuk memilih ya topik atau cara mereka itu ingin belajar itu seperti apa. Mungkin bagi kita itu ini sangat sulit Bapak Ibu. Memang ini sangat sulit karena ini hal yang baru bagi kita yang biasanya pembelajaran kita rata-rata di Indonesia ini kan berpusat pada guru. Dari guru mungkin untuk siswa. Nah, jadi kita biasanya menyiapkan kita materi itu kita siapkan untuk bagaimana harus ini pelaksanaannya sesuai dengan keinginan kita. Tapi maksud dari pakar ini bagaimana keinginan siswa itu juga kita jadikan bahan evaluasi kita untuk bagaimana kita menerapkan pembelajaran mungkin seperti yang Pak Iman juga sampaikan tadi, Pak Guru Iman sampaikan, sama Bu Fitriani tadi sampaikan itu mungkin ke arah sana maksud dari arti yang disampaikan oleh video ini Bapak Ibu ya. Jadi anak itu akan merasa menyenangkan, merasa terpanggil, merasa dihargai apa yang mereka inginkan. Tapi sekali lagi kita jangan konteks atau memberikan terlalu jauh dari apa yang mereka inginkan. Jangan-jangan sampai nanti kita maunya ini semuanya mau gitu. Tapi paling tidak kita juga bisa tetap mengontrol gitu. Makanya mungkin Bapak Ibu peserta didik itu
akan sebagai pelaku. Nah, mungkin kita guru itu lebih ke fasilitator, Bapak Ibu. Kita memfasilitasi peserta didik seperti yang disampaikan Pak Iman tadi. Gitu. Mungkin ini maksud dari video ini, Bapak Ibu. Nah, mari melakukan aktivitas role play berikut, Bapak Ibu. Nah, aktivitasnya, nah tujuan pelajarannya, ya ini mungkin masih di dalam koridor antara nanti mungkin kita berikan kepada peserta didik nih Bapak Ibu, melakukan dan memahami gerakan koordinasi dengan benar, mengetahui efek dari latihan yang dilakukan, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi Bapak Ibu. Nah, melakukan asesmennya, melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi, dan aktivitas pembelajaran latihan gerakan koordinasi Bapak Ibu. Nah, role play Bapak Ibu. Nah, mungkin ini tidak asing bagi Bapak Ibu ya tentang aktivitas role play ini Bapak Ibu. Nah, biasa Bapak Ibu mungkin sambil kita mengulas kembali ya Bapak Ibu, ya mungkin dulu kita pas kuliah sama kemarin pas kita pembelajaran mungkin pernah kita lakukan ataupun masih mungkin ada yang kita jarang melakukan, mungkin bisa kita sedikit berbagi di sini Bapak Ibu. Kira-kira untuk denyut nadi maksimal itu Bapak Ibu di antara 60-an ya Bapak Ibu ya, 60 sampai 100 itu mungkin normal Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita sudah berkegiatan, itu kan kita harus menyesuaikan dengan rumus 220 dikurangi usia itu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar tentang itu, bagaimana sih menghitung denyut nadi, dan di bagian mana saja sih yang tempat kita menghitung denyut nadi. Kira-kira ini Bapak Ibu sudah clear ya. Kira-kira denyut nadi bisa di mana saja Bapak Ibu? Yang pertama di tangan ya Bapak Ibu ya. Leher di sini ya Bapak Ibu ya. Ini ya Pak Iman ya. Nah, di sini itu bisa di tangannya juga ya, di pergelangan bawah tangan kita juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi coba nanti sedikit kita lakukan ini Bapak Ibu, kita praktekkan. Nah, nanti ini self assessment-nya Bapak Ibu ketika nanti kita mau pakai ke peserta didik juga bisa seperti ini, ataupun dengan asesmen yang lain silahkan Bapak Ibu dikondisionalkan saja ya. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu hari ini karena ada beberapa teman kita yang sedang kesehatan, mungkin kita sekarang kita lihat mungkin Pak Novi, Pak Ketua ya, Pak Fitriani, Bu Fitriani, sama mungkin siapa nanti Bapak Pak Iman kah, bisa juga, atau Bapak Ibu guru yang lain. Kita coba gini Bapak Ibu ini. Kita akan sedikit kira-kira memilih lah. Kira-kira gerakan mana yang ingin Bapak Ibu lakukan? Di antara 1, 2, 3, 4, 5. Dia PKG di rumahnya. Di rumahnya Ibu. Biar enggak ribut katanya. Udah dia. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih. Tiang. 1, 2, 3, 4 atau 5 ada tadi, gerakan cuma ini. Sebentar tadi. Ya. Jadi lanjut dari gerakan yang Bapak Ibu pilih itu. Nah, ini Bapak Ibu. Gerakannya seperti ini. Ya. Mungkin kita bisa pakaiin video. Jadi gerakannya itu begini Bapak Ibu ya. Nah, ini gerakannya pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat yang ini, gerakan kelima yang ini Bapak Ibu. Nah, ini kan gerakannya bisa sekarang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan di tempat ya, di tempat. Caranya nanti Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu guru melakukan, Bapak Ibu guru yang lain mengamati gitu. Kira-kira sampai berapa menit lo gerakannya. Nah, mungkin kita pakai ya 10 detik saja Bapak Ibu.
Nah, dari 10 detik itu mungkin nanti untuk ukuran denyut nadi yang 10 detik, hasil 10 detik kan kita kalikan 6 biar dia 1 menit. Kira-kira berapa denyut nadi yang dimiliki oleh rekan kita gitu, rekan kita sesama untuk melakukan observasi ini gitu. Mungkin nanti salah satu guru, Bapak Ibu guru sebagai pelaku, yang lainnya mengamati, dan nanti juga yang pelaku dia akan mengamati, yang mengamati tadi akan jadi pelaku. Mungkin kita timbal balik gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita pelan-pelan sekarang gitu. Kita di tempat saja mumpung Bapak Ibu kalau ada tempat-tempat sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira sekarang Bapak Ibu tulis di kolom chat ya, di kolom chat Bapak Ibu nama dan gerakan apa yang diinginkan. Nah, gerakan kira yang mana? Yang tadi itu satu itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk yang nomor 1, jumping jack yang nomor 2, yang 3 lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh kaki yang ini Bapak Ibu ya. Terus yang kelima loncat di tempat. Nah, loncat di tempat sekedar loncat gitu di tempat. Nah, ini akan dilakukan selama 10 detik. Nanti dikalikan 6. Nah, itu nanti kita coba menghitung denyut nadi Bapak Ibu. Nah, mungkin ini bisa nanti kita terapkan di peserta didik. Mungkin setiap hari Bapak Ibu biar kita tahu aktivitas anak ini sampai sebatas mana sih gitu. Bisa gitu Bapak Ibu. Ataupun mungkin seminggu sekali atau kapan bisa. Tapi paling tidak ini perlu kita ketahui Bapak Ibu untuk memberikan intensitas kepada peserta didik itu sebatas mana juga sih kemampuan mereka untuk berolahraga gitu Bapak Ibu. Nanti jangan kita mungkin kalau di SD itu anak ini sudah capek, tapi baru 10 menit sudah capek. Tapi kita kan tidak tahu Bapak Ibu, siapa tahu kemampuannya itu sampai sebatas itu. Gitu. Kita juga tidak tahu. Nah, mungkin ini perlunya kita mengobservasi denyut nadi dari para peserta didik kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, nanti kita hitung denyut nadi, ya. Seperti ini, denyut nadi normal 60-100 menit, denyut nadi maksimal 220 per dikurangi umur, Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, ini perintahnya. Bapak Ibu dapat berikan feedback balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Nanti mungkin saya kasih spreadsheetnya Bapak Ibu seperti ini. Nah, Bapak Ibu mungkin kita ke konsentrasi. Nah, mungkin kita pilih teman ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Imam sama Bu Pit ya, nanti saling sama-sama sekali menilai. Kita bergiliran. Kita di sini Bapak Ibu kita saksikan di Zoom gitu. Pak Novi mungkin bisa sama Pak Ketua ya. Siap. Puasa. Ya, nah, kalau Pak Subhan ini lagi di rumah sakit kayaknya nih sama Pak Murdani. Sapan sama Pak Murdani ya. Nah, nanti mungkin Pak Agus gimana? Pak Ali nak kepanggil Pak Ali PPG? Tahun depan mungkin Pak. Oh, siap. Mudah-mudahan. Ya, Pak Agus gimana? Oh, di jalan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang peserta yang bersedia dulu, artinya yang berkesempatan ini coba kita sama-sama mempraktikkan sebentar ya sebagai bahan tindak lanjut kita terhadap kegiatan kita ini Bapak. Berapa Nah, mungkin pakai 10 detik aja, detik aja. Mungkin nanti diaktifkan kameranya, kita lihat mungkin kira-kira Bu Fitriani, Bu Fit ya, ingin melakukan gerakan apa, Bu Fit, sesuai keinginannya. Gerakan yang ketiga itu gerakan apa itu? Nanti dulu Pak Nafi, nanti dulu. Belum dulu ya. Lari di tempat. Novi ini sangat antusias sekali. Ya. Bu Fit itu lari di tempat. Pak Iman kira-kira milih yang mana gerakannya? Nomor 4 Pak, nomor 4.
yang tangan apa namanya? Ya pegang ujung kaki, pegang ujung tangan tuh ya. Silang tuh, tangan Silang disilang ya. Pak Ilham, Ya, Pak Imam. gerakan silang. Kalau si depan Novi mau pilih yang mana? Lari di tempat. Lari di tempat. Kalau Pak Ketua pilih yang mana? Satu Pak Fasil. Nomor satu. Nomor satu. Lari dari kenyataan Pak Ketua tuh Pak Fasil. Oke, mungkin sekarang kita berikan kesempatan kepada grupnya nanti dari Pak Iman sama Bu Tit ya, Pak Nijam, Pak Nopi nanti mungkin sama Pak Ali. Nah, artinya apa? Sekarang kita sama-sama menghitung denyut nadi awal dulu. Nah, nanti mungkin saling catat ya, saling catat. Kira-kira berapa sih denyut nadi kita gitu. Coba dipegang dulu Bapak Ibu, kira-kira sudah ketemu, saya hitungkan melalui stopwatch ya. Nanti kalau saya bilang mulai, langsung dihitung. Ketika saya bilang stop, berhenti Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ke stopwatch-nya. Sudah dipegang ya, semua Bapak Ibu. Oke, siap. Mulai. 8, 9, 10. Stop ya. Jadi kira-kira sudah diketahui ya. Bu Pit, berapa Bu Pit? Dari 10 detiknya? 16. Mungkin dikalikan 6 jadi berapa Bu Pit? Pak Iman, berapa Pak Iman? 11 Pak. 11 dikalikan 6 ya. Pak Novi, berapa Pak Novi? 18. 18. Masih apa lah. Pak Ketua? 14 Pak. 14 ya. Oke. Apa nak mempengaruhi umur juga Pak Fasil ya? Kalau ini kan denyut nadi awal ini kita hitung aja kan dari tadi dari Iya, tadi Pak Nopi lari soalnya. Yang meningkat tadi. Dari 60 sampai 100 itu masih normal Bapak Ibu. Denyut nadi awal kita dari 60 sampai 100 itu masih normal. Ya. Nah, sekarang ketika kita melakukan aktivitas, dia itu tidak boleh melebihi dari denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal kita 220 dikurangi umur. Nah, kira-kira 220 dikurangi umur itu berapa? Nah, jadi nanti akan ketahuan kalau dia terlalu mendekati, ya mungkin intensitas latihan kita agak kurangi, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dia masih bedanya selisih 40-an, ya masih bisa kita tambah sedikit lah intensitas latihan kita gitu. 220 dikurangi umur Pak Fasil? Ya, dikurangi umur. Nah, kira-kira misal 220 dikurangi 40, 180 misal. Nah, jadi 180 itu adalah denyut nadi maksimal. Tidak boleh dia lebih dari sana. Kalau lebih pasti pecah, Bapak Ibu. Kalau lebih pasti pecah. Kalau dia mendekati, intensitas latihan kita kurangi. Makanya setiap itu terjadi mungkin karena denyut nadi maksimal mereka itu hampir tersentuh. Itu makanya setiap sering terjadi ketika berolahraga, Bapak Ibu. Termasuk dengan tegang pun bisa kan menambah denyut nadi kita itu. Kita tegang saja sebelum bertanding itu detak jantung itu pasti berat itu, pasti keras itu. Nah, mungkin sekarang dilakukan Bapak Ibu, mungkin di antara Pak Imam sama Bu Pit siapa dulu yang melakukan? Bu Pit dulu ya. Nah, dari di Pak Nopi sama Pak Ali siapa yang melakukan dulu? Saya. Pak Nopi, beliau. Ya, berarti Pak Ali sama Pak Iman sebagai observernya ya. Siap. Ya. Pak Fasil tadi supportnya ya anunya. Enggak, sekarang ini di Pak Imam sama Bu Pit yang menentukan dulu. Kita dua orang dulu ya, nanti giliran Pak Nopi sama Pak Ali dulu. Sebentar dulu Pak Nopi. Ya. Sekarang Pak Imam silahkan sudah nyalain stopwatch, sudah hitungkan Bu Pit gitu. Ya, dari stopwatch-nya Pak Imam gitu. Ya, bentar dulu Pak, saya ambil. Oke. Cepetan, ambil sana cepetan. Atau Pak Nopi dulu sama Pak Ali. Siap. Kira-kira ya. Pak Ali
di observasi. Oke, nah Pak Imam sudah ya. Oke, Pak Imam dulu ya. Sila Bu Pit siap-siap Berapa menentukan. detik sampai 10 ya? Ya pakai 10 aja, nanti kan dikalikan 6 aja. Biar enggak capek Bu Pit, nanti kalau semenit bisa Siap, capek. siap. Oke. Ya silakan dimulai Pak Imam. Ya, siap Pupit ya. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Oke. Tahan dulu napasnya Bu Pit, pelan dulu ya. Kita hitung sampai 10 detik baru mulai dihitung Bu Pit. Ya. Langsung dimulai nih Pak, hitungnya Pak. Sebentar Pak ya. Oke, mungkin dihitung sampai 10 detik Pak Iman ya. Ya. Bu Pit siap-siap ya. Bu Pit siap-siap. Silakan Pak Imam. Ya. Siap. Mulai Bu. Top. Ya. Berapa Bu Pit? 22, Pak. 22. Nambah ya. Nah, sekarang Pak Novi sama Pak Ali silakan. Pak Ali jadi observernya, dihitungkan dari spotnya. Pak Ali, siap Pak Ali. Siap. Siapa Nopi? Siap. Ya, oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Stop. Oke, kita tahan 10 detik. Nah, siap-siap untuk dihitung Pak Guru. Ya, silahkan mulai Pak Ketua. Oh, 10 detik Pak Fasil. Ya, 10 detik. Oke, siap. Mulai Pak. Stop. Ya, berapa itu Pak Novi? 27. Jauh. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya, sudah ini hati-hati. Maaf sih, bukan apa. Banyakan Ya, ini nih. Banyakan makan daging nih. ya. Apa Bahkan dia Pak sekarang, Fasil? ya dari 27 itu kan kalau dikalikan 6 itu hampir 140-an itu. Ya, Makanya ya mungkin intensitasnya nanti terlalu padat kegiatan sih. ya Mungkin Allah, ya bisa. Kurangin makan daging. Ya, kurangnya makan Naik daging. nanti tensi nanti. Ya. Jangan terlalu capek Pak. Bahaya. Karena ada 27, berapa tuh tadi tuh? Mungkin dikalikan 6 gitu kan. Kali 6 ya. Aduh. Sekarang Pak Iman mungkin Bu Pit yang observernya. Ya. Siap, siap. Oke. Bu Pit siap ya observer ya. Ntar dulu ini mejanya bawah. Kelihatan ya Bu ya? Ya, kelihatan ya. Bu Pit bisa diaktifkan mikrofonnya ya. Lanjut Bu. Siap, mulai. Cukup. Ya, mungkin dipersiapkan hitungan denyut nadinya, Bu. Ya. Silakan. Siap, Pak Iman. Ya. Mulai. Cukup. 17 Bu. 17. Tetap ada peningkatan ya, Iman ya. Dari 11 tadi. Nah, 11. sekarang ya Pak Ali sekarang observernya Pak Novi ya. Ya, mungkin Pak Ali bisa. Siap.
lakukan. Siap, Pak Ali. Ya, Jangan enggak. lari dari kenyataan ya. Oke, siap. Siap, saya hitung 1, 2, 3, mulai. Stop. Oke. Ya, tinggal dihitung denyut nadinya ya. Siap. Hitung Pak Nopi. 10 detik Pak Nopi. Siap. Apa dulu? EP. Ya. Siap. Udah siap? Ya. Ya, mulai. Cukup. Sudah latih ya. Oke. Berapa, Pak Ali? Cuma 18. Ya, Oke, baik Bapak Ibu. Kira-kira Bu Pit, dari denyut nadi awal Ibu sampai yang ketika Ibu sudah melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas kira-kira berapa jadinya Ibu? Sebelum 92. Setelah 132. 132. Sekarang Ibu Usia 35. 35. Berarti 185 ya, Ya, 5 186. masih lah ya Bu ya. Artinya aktivitas masih bisa normal. Tapi intinya dari sana kita bisa mengetahui Bapak Ibu ya, intensitas latihan kita berapa gitu. Kalau Tadi Pak kali berapa, Iman Pak Fasil? yang kali 6. Oh, kali 6. Ya, kali 6 biar 1 menit. Pak Iman berapa? Tadi sebelum itu sebelum 66. Setelahnya 102. Setelahnya 102 ya. Ya. Berarti masih lah. Masih. Oh iya, ini soalnya masih bisa segera lah ya. Masih. Oke. Pak Novi dari berapa tadi? 18 ke 27 ya? 17. 17. Yang sebelumnya kan bergerak Ya. 17. Masuk ke 27 setelah bergerak. Ya, 27 itu dikali 6 berapa ya? Tadi dulu. 162. 162. Terus Tinggi, sekarang tinggi. usianya 42. 42. Ya, berarti Side itu memang aktivitasnya ya sedang sudah sekarang ya. Sekedar wasit lah ya. Kalau main bola kayaknya ya sekedar ikut-ikutan lah Masih saya gitu. ikut di Legend itu, Bapak Hasim. Oh, Side main juga di sana. Gis ikut Ya. main. Dulu kan pemain bola kita. Ya, nanti sparring sama Kakak Gor kayak. Siap. Oke. Kalau Pak Ali gimana Pak Ali? Tiang awal yang pertama 84 sebelum. Ya, Dan sebelumnya. sesudahnya 108. 108 masih lah. Kita mungkin seusia kita di bawah 40, ya intensitas latihan kita kayaknya kalau main bola 70 menit, 80 menit, ya masih bisa lah, cuman nggak senormal dulu mungkin ya. Kalau umur 42 Pak Hasil berapa menit kira-kira main bola? Sebenarnya begini Pak, menitnya itu main futsal Pak. menitnya itu tidak menjadi patokan Pak, hanya saja intensitas Pak. Intensitas itu maksudnya begini, entah dia dari waktu atau beratnya yang kita gunakan latihan itu bisa kita ukur melalui denyut nadi kita. Sebenarnya denyut nadi itu kan mengakibatkan, akibatnya itu kan dampaknya itu kalau kita melebihi atau mendekati itu bisa terkena serangan jantung itu Pak, atau sampai pecah pembuluh darah itu kan. Nah, jadi itu yang perlu dihindari gitu. Nah, maksud dari tujuan latihan ini dimasukkan ke dalam pembelajaran anak sekolah dasar, walaupun anak sekolah dasar itu dia denyut nadinya rendah, tapi paling tidak kita dari sana kita bisa mengetahui intensitas latihan anak ini atau kegiatan olahraga anak ini bisa dilakukan sampai kapan. Tidak menutup kemungkinan ada anak walaupun usianya kecil, itu bisa saja walaupun dia hanya sekedar 10 menit berolahraga, tapi dia memiliki istilahnya gangguan dalam
tubuhnya kan, dan denyut nadinya itu bisa tinggi sekali dia. Kalau kita orang dewasa ya masih normal lah 120. Tapi kalau anak kecil dia di atas 120, itu kan sudah wah tegang sekali ini anak ini gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu kita ketahui juga, termasuk diri kita juga kan, biar kita juga bisa mengukur intensitas latihan kita. Kalau saya jujur Bapak Ibu, kalau bulu tangkis satu set, saya off Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin itu terkait tentang gerakannya Bapak Ibu, yang bolak-balik itu. Tapi kalau bermain bola kan 10-90 menit ya alhamdulillah masih segar lah gitu. Nah, itu mungkin adalah tensi-tensi atau intensitas latihan yang perlu kita ketahui sebatas mana sih perlu kita lakukan. Jujur kalau saya bulu tangkis satu set saja Bapak Ibu, saya off Bapak Ibu. Kadang saya tidak bisa lanjut ke set kedua karena mungkin terkait tentang gerakannya juga yang bisa memicu denyut nadi saya itu sangat cepat. Jujur capek sekali saya Bapak Ibu kalau bulu tangkis. Makanya kalau bulu tangkis itu ya saya hanya sekedar main-main di rumah lah. Sering banyak yang ngajak, cuma saya bukannya tidak mau gitu, atau bukannya mungkin kalau sekedar mukul bisa lah. Tapi itu gerakannya itu yang bikin intensitas saya terlalu tinggi Bapak Ibu. Mungkin karena gerakan bolak-balik, gerakan samping kiri kanan itu. Kalau lari 5 kilo, 6 kilo insya Allah masih lah bisa. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut share screen Bapak Ibu. Terima kasih untuk gerakan kita yang tadi Bapak Ibu sudah menyempatkan diri capek-capek ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak seperti itulah bentuk gerakan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Kira-kira gerakan ini juga berpengaruh Bapak Ibu. Jangan sampai gerakan yang dilakukan nanti bisa mengakibatkan keselio atau gangguan apalah terhadap tubuh anak-anak. Ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Mungkin 1-2 orang mungkin efek dari latihan yang tadi kira-kira apa yang dirasakan Bapak Ibu? Efek badan pegal. Badan pegal. Iya. Suhu tubuh meningkat. Nah, suhu tubuh meningkat luar biasa Pak Ketua. Kalau umuran kita aja badan pegal Bapak Sil. Oh ya ya, makanya tergantung kondisi Bapak Ibu kan, tergantung kondisi Bapak Ibu. Pak Iman, apa yang dirasakan Pak Iman? Sama dengan Pak Nopi dan Pak Ali, ini suhu tubuh meningkat. Pegal ya. Karena badan agak besar ini cepat pegal Pak. Oh, ini. Ya, nanti mungkin. Tapi saya pengen saya gemuk gitu. Jangan gemuk Pak Sil, jangan. Jangan. Berat. Insyaallah normal lah ya, kita maunya normal ya. Berat gemuk tuh Pak Sil, berat biar kami sakit. Iya. Oke, baik, yang ketiga Bapak Ibu, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Ya, mungkin efek yang tersebut adanya pengaruh dari latihan yang kita lakukan. Paling tidak itu kan indikasinya Bapak Ibu ya. Oke. Menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Kira-kira apa yang mempengaruhinya Bapak Ibu? Aktivitas gerak yang berkelanjutan. Wah, bagus. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Ketua ya. Aktivitas yang berkelanjutan. Aktivitas itu pasti akan membuat denyut nadi kita meningkat Bapak Ibu ya. Kalau makanya, gerak berlebihan gimana Bapak Sil? Gerak apa? Gerak berlebihan itu. Nah, makanya kalau gerak berlebihan, artinya gini, gerakan itu mungkin tidak ada yang dilakukan secara lebih Pak Guru, hanya saja jangan kita melakukannya melebihi kapasitas intensitas denyut nadi kita. Makanya barulah intensitas latihan itu kita kurangi waktunya mungkin, atau gerakannya yang kita kurangi, yang mungkinnya tadi push up, sit up, terus back up, terus lari pakai atau lompat tali, Seteran. Itu kita lakukan. Nah, sateran itu dilakukan, denyut nadi kita sangat tinggi, ya mungkin saat runnya kita tidak lakukan.
atau lompat talinya kita tidak lakukan supaya mengurangi intensitas gerakan gitu. Mungkin itu sih lebih ke arah sana Pak Guru ya. Tanya lu sedikit mengenai jadi wasit nih Pak Fasil. Kita bergerak 80 menit. Apakah itu tidak berlebihan Pak Fasilnya? Sementara denyutnya di sini tidak mendekati atau tidak melebihi intensitas, wah masih aman Pak. Aman, artinya kalau dia sudah melebihi berarti aktivitas 80 menit sebagai wasit itu harus Bapak kurangi. Nah, saya kadang-kadang seminggu itu bisa jadi 3 kali. Artinya kalau kegiatan yang dilakukan berbeda hari tidak masalah Pak. Tapi kegiatan di hari itu. Contoh Bapak ngewasit 80 menit. Seandainya Bapak 80 menit itu melebihi kapasitas ataupun mendekati, ya paling tidak beda 10 lah. Mungkin yang ngewasitnya wasit-wasit pinggir lah Pak. Kan begitu. Ya, biar supaya tidak mendekati kapasitas nadi itu sebagai wasit tengah gitu. Karena wasit tengah itu kan dia bolak-balik jarang berhenti gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak bisa mengurangi intensitas baik dari gerakan ataupun waktunya gitu. Ya, siap. Ya. Gitu toh Pak ya. Baik. Nah, kita lanjut Pak ya. Oke, ya. Apakah contoh aktivitas di atas sudah menandakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini pertanyaan Bapak Bu. Apakah aktivitas yang tadi itu sudah menandakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Link dari Jamboard nanti ditulis Jamboardnya Bapak Ibu ya. Ini linknya saya bagikan. Salin. Ya. Di kolom chat ada link Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu masuk di sana ya. Di linknya Bapak Ibu klik, nanti akan muncul Jamboardnya. Nah, silahkan kita diskusi bisa di sana. Silahkan Bapak Ibu tulis terkait jawaban yang tadi. Ya. Ini Jamboardnya Bapak Ibu. Ada mungkin yang sudah masuk. Ya, Bapak Ibu. Ada yang sudah masuk Bapak Ibu? Nah, ini sudah ada ya. Nah, silahkan Bapak Ibu klik ini ya, tanda pensil ya. Bapak Ibu tulis kira-kira kamu pakai yang mana ya. Terus sticky note-nya yang ini Bapak Ibu, yang tanda kertas ini Bapak Ibu klik sticky note-nya. Nah, jangan lupa tulis nama dan apa tadi jawabannya. Tandanya apakah pembelajaran kita tadi itu sudah berpusat pada peserta didik? Apa tandanya? Nah, ini Bapak Ibu diklik ini ya. Diklik sticky note yang ini Bapak Ibu. Nggak apa-apa biarin itu. Yang coret-coret nggak apa-apa Bapak Ibu, biarin aja coretannya. Bu Pit, kira-kira apa? Nah, silahkan di sticky note-nya ya. Sticky note-nya diklik ini. Ya, misal tulis nama Bapak Ibu ya. Titik 2, nah jawabannya apa gitu. Kira-kira begitu. Pak Iman masih kosong ya. Bisa Pak Iman diedit yang ini enggak apa-apa. Ini Bu Pit ya, bisa diedit juga. Ya, di enter itu berarti langsung ke kirim ya Pak ya? Ya, langsung ke kirim dia, Ya. Enggak, ya, itu. Selesai itu. Ya, silakan boleh diedit Bu Pit, boleh diedit. Ganti warna enggak apa-apa Bapak Ibu, silakan diganti warnanya juga. Mau pakai warna pink, biru atau orange silakan Bapak Ibu ya. Apa-apa. Ya, mungkin bisa di kira-kira apa tandanya pembelajaran? Apakah dia sudah berpusat pada peserta didik? Kira-kira apa tandanya? Kalau memang belum,
yang bilang belum. Kalau memang sudah, apa tandanya Bapak Ibu? Gimana tuh Pak Fasil? Kok bisa Bu Pit sama Pak Iman tuh? Klik yang di kolom chat itu, Pak Guru. Di Zoom-nya kan ada kolom di chat itu kan. Nah, chat itu terus ada warna, ada link. Bapak klik, Bapak akan diarahkan ke sini gitu. Ya udah saya nih. Sudah seperti ini. Ya, ya, klik ini sticky note ini nih, yang ini sticky note. Klik sticky note. Ya, yang ini, yang warna, yang gambar kertas sebelah kiri. Ya. Ya, sudah klik itu. Nah, silahkan tulis nama _2. Nggak usah di enter ya, pakai spasi apa gitu jawabannya. Nah, ini kan warna pink ini ada sudah 2 nih. Apa? Ya, silahkan. Nah, ditulis Pak. Hapus dulu yang satu tuh, saya terlalu banyak ngelik tadi. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diedit juga bisa nih, Pak. Silahkan diedit juga bisa. Boleh edit. Silahkan, Pak. Tapi Pak, nih sambil minum boleh. Ini ada mangga ini, Pak. Silakan. Mangga jauh dia tuh Pak Fasil. Kebetulan ada guru yang bawa, Pak. Enak, banyak. Itu diedit, Pak. Kira-kira jawabannya apa? Apa yang Anda andakan? Apa lagi Sali soalnya tadi apa Pak Fasil? Soalnya ini Bapak Ibu. Saya kasih di ini ya. Nah, apakah contoh aktivitas di atas sudah menandakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jambot yang tadi di Jambot itu. Dan itu. Ini jawabannya. Kira-kira apa tandanya? Ya, enggak apa-apa, Bapak. Satu kalimat iya. Satu kata iya, enggak apa-apa. Silahkan kita ke Jambot ya. Saya ke Jambotnya. Oh, Imam Pak Nopi. Silahkan. Ya. Pak Agus kalau bisa ikut Bapak Ibu Pak Burhan, Pak lalu Sapwan ya, Pak Subhan bisa juga langsung Pak Subhan juga ini bisa ikut di sini Pak, langsung diklik. Pak. Oh iya. Oke, baik. Ini Pak Muhammad Ali. Ya. Tidak apa-apa Pak Ali ya. Pak Ali sudah karena memberikan suatu interaksi yang berpusat pada peserta didik, contohnya dengan melakukan kegiatan pengukuran denyut nadi. Nah, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Terus Pak Nopi, ya berpusat peserta didik yang menandakannya adalah apa nih Pak Guru? Ditrani sudah belum Bapak saya belum. Saya masih ya diedit nggak apa-apa. Ya.
peserta sudah memilih aktivitas sesuai minat, tetapi pembelajaran sudah tersedia disiapkan. Oke, baik, terima kasih Bu. Luar biasa Bu Pit ya. Nih Pak Ali juga pas, Bu Pit juga ya pas ya. Luar biasa. Ternyata enak loh. Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa memahami ini gitu. Hanya saja mungkin saya nih ya sekedar mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tidak. Saya hanya sekedar mengingatkan kembali aja. Ini tulisannya dibatasi apa ya? Kok Ya, saya dibatasi sampai dia full anunya itu ada oh gitu. yang jalan warna biru di bawah Iya. tempat kita ngatur. Oh, makanya nggak bisa ngetik. Saya kira laptop saya ini yang nggak bisa. Oh, enggak, memang terbatas ya. Pengambilan sampel dalam pengukuran denyut nadi. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Pak Guru Pak Lutfi ya. Oke, Pak nanti Mansah juga ya. Tinggal Pak Man. Tinggal Pak baru kita lanjut. Pokoknya belajar ngetik aja dulu Pak Fasil ya. Ya, kita belajar aplikasi lah Pak Ibu ya. Siap. Biar. Nah, ya siapa tahu nanti kita Bapak Ibu juga kan berkesempatan lah menjadi fasilitator atau narasumber atau apa melalui Zoom meeting yang bisa kita terapkan ini. Oke, baik. Pak Imam Pemasa, pembelajaran yang tadi sudah sesuai karena masih melakukan gerakan dasar. Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa Pak Imam ya. Jadi kesimpulannya ini dari Bapak-Bapak, Ibu Guru ini ya bahwa pembelajaran yang tadi itu berpusat pada peserta didik, karena paling tidak peserta didik itu bisa langsung mengukur dirinya sendiri tanpa bantuan guru, bisa saling mengukur, ada yang jadi observasi, ada yang menjadi pelaku, dan itu bisa dilakukan secara mandiri. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita kembali ke dengan kita, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin sama ya. Student Center Learning ya, keputusan bersama peserta didik ya. Mungkin tadi videonya juga tidak akan bersuara, waktu kita lanjut saja. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Ini SCL ini di PPG kemarin ada ya Pak Nabi ya. Student Center Learning ya. Student Center Learning. Ini ada di pembelajaran PPG Bapak Ibu. Nah, nanti ini yang akan Bapak Ibu juga tampilkan bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi peran guru itu ya fasilitator ya. Nanti peserta didik itu memberikan gagasan, saran dan kritikan. Nah, peserta didik itu bisa memberikan kita gagasan, saran dan kritikan. Jadi fasilitator itu kita hanya menampilkan apa yang sesuai dengan karakter peserta didik kita dan apa yang mereka inginkan. Tapi sekali lagi seperti Pak Imam bilang, jangan terlalu keluar dari koridor pembelajaran atau materi yang kita ajarkan pada hari itu. Nah, yang lain kompetensi mata pelajaran harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, sedangkan peserta didik itu berpartisipasi. Kita merancang, mereka mengkaji, gitu loh. Membantu murid mengakses informasi, mereka yang membuat rencana pembelajaran, kita membantu mereka mengakses informasi. Oh, dari sini loh anak-anak informasinya. Silahkan kalian cari di YouTube apa lo yang kalian ketahui tentang sepak bola, silahkan sebanyak-banyaknya. Mau dia buat cerita, mau dia menggambar, mau apa, itu yang penting makna dari yang mereka berikan tentang sepak bola itu bisa kita pahami. Nah, mungkin itu salah satu contohnya. Nah, ini intinya anak-anak itu kita tuntun ini Bapak Ibu ya, yang paling dasarnya itu ini Bapak Ibu, permasalahan hidup sehari-hari. Olahraga atau PJOK yang kita sampaikan ke anak-anak itu paling tidak dia akan berguna untuk kehidupan mereka Bapak Ibu. Bagaimana cara mereka lari yang benar, bagaimana cara tadi mengukur denyut nadi mereka yang benar, ketika nanti mereka beraktivitas bisa mereka ukur dari denyut nadi mereka, namun mudah-mudahan itu berguna bagi mereka Bapak Ibu, kan begitu. Nah, lanjut Bapak Ibu, terus mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual. Ini yang dilakukan oleh peserta didik. Kita fasilitator Bapak.
kita fasilitator. Sebelum itu adalah fasilitator. Oke, lanjut. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator. Agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pelajaran yang diharapkan. Nah, inilah maksud dari Pak Iman yang tadi. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Seperti tadi, kita boleh mengarahkan mereka untuk mencari sumber belajar yang lain. Oke. Jenis-jenis pembelajaran student-centered learning atau yang berpusat pada peserta didik itu, ya, ini Bapak Ibu, small group discussion, ya, berdiskusi. Ini bentuk-bentuknya Bapak Ibu, ya, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaborative learning, project-based learning. Ini mungkin semua sudah kita lakukan Bapak Ibu. Hanya saja istilah-istilah ini mungkin tidak kita tidak ngeh kemarin bahwa oh ternyata ini loh istilah yang saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, mungkin ini sering kita masukkan kan ke dalam RPP Bapak Ibu. Kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan informasi dan prinsip melalui eksplorasi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Insyaallah nanti saya kalau Bapak Ibu kesempatan nanti saya kasih ini materinya Bapak Ibu ya, materi kita pada pagi hari ini. Ini ya Bapak Ibu ya, contoh-contohnya ada beberapa ya yang mungkin sering kita lakukan. Oke, lanjut Bapak Ibu, aktivitas kedua, karakteristik perubahan peserta didik. Jadi di modul yang Bapak explore, di modul 1.3 ini sampai 1.3.3 kalau saya tidak salah itu Bapak Ibu, memahami karakteristik dan minat anak melalui jasmani, sosial, emosional, dan mental. Nah, ini melalui dari sekolah PAUD, SD, menengah, dan atas. Nah, sekarang coba kita istilahnya refleksi kembali hasil pembelajaran modul kita yang kemarin Bapak Ibu explore. Kira-kira nih Bapak Ibu, karakteristik aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul. Yang ini Bapak Ibu, yang paling atas ini, ya. Kira-kira dia di bagian bidang yang mana Bapak Ibu? Kira-kira dia di bagian bidang yang mana? Ya, yang jasmani. Dia ke bidang jasmani ya. Gimana Bapak-Bapak Ibu yang lain? Jasmani ya? Oke. Mungkin kita kita bisa tadi Pak Iman ya? Pak Iman? Oke. Jasmani tadi. Ya, jasmani. Pak Ali? Pak Iman. Oke, Pak. Hasil jasmani. Jasmani. Terus kira-kira ini usianya usia berapa? Yang berjalan, berlari, merangkak ini. Kira-kira usia berapa? Sampai 12. 5 sampai 6 tahun, Pak. 5 sampai 6 tahun, 6 atau 12 ya. Pak Ali 6 sampai 12 ya. Nanti diingat 6 sampai 12 berarti ya Pak. 5 sampai 6 Pak. 5 sampai 6. Ya, nanti kita itu ya. Sedangkan sekarang yang kedua, ini kira-kira Pak Novi. Ini sekarang Pak Novi ini ya. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kira-kira ini termasuk ke arah mana? Di bidang apa dia ngembangin? Gimana Pak Guru? Kalau saya emosional. Emosional ya. Dia ke emosional ya. Kedua ke emosional. Kira-kira usia berapa? 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18. Oke. Yang ketiga mungkin Bu Pip. Ini mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Kira-kira
mengarah kemana ini? Sosial, emosional, ataukah mental, ataukah jasmani? Emosional itu, Pak. Oh, emosional ya. Yang ketiga, emosional ya. Usia berapa, Bu Pit? Kira-kira usianya yang ini tuh tekanan teman sebaya, ini dia cemburuan, sedihan, kemarahan. Kira-kira tentang usia berapa? Kalau dari anak SD di kami dari 6 tahun sudah terjadi itu, Pak. Berarti Oh, berarti 6 sampai 12. iya Ya, sampai 6 sampai 12. Oke, mungkin yang terakhir tadi Pak antara Pak Iman sama Pak Ali nih. Pak Ali, kira-kira anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dengan dan menyelesaikan konflik ini di mana ini? Kira-kira? Pak Ketua, Mental mental ya. 5 sampai Mental. 6 tahun. Oh, mental 5 sampai 6 tahun. Oke, baik. Jawaban Bapak Ibu sudah tercatat. Sekarang kita coba jawabannya Bapak Ibu ya. Jawabannya ini Bapak Ibu. Nah, yang tadi nomor 1 pas ya. Berjalan dari merangkak, manjat, melompat itu ya Pak Iman sama Pak Ali pas jasmani. Nah, sekarang rentang usianya berapa? Rentang usia yang kedua itu sosial ya. Oh, sosialnya sorry. Ya, yang kedua itu sosial ya. Mm-mm. Tadi yang dia Pak Novi emosional Ya, ya. ya, ya, ya. Ya, yang ketiga itu emosional pas ya, Bukit itu ke emosional. Yang keempat Pak Adi itu mental pas ya. Tapi rentang usianya sekarang kita lihat. Yang jasmani ini ketika mereka merangkap manja melompat menendang ini dia masuk usia ini. Di antara 0 sampai 2 tahun itu dia berjalan, berlari, merangkak Langkah ya. benar-benar. Itu di antara 0 sampai 2 tahun. Sedangkan memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul, dia belum ke gerakan kompleks, itu dia masih di rentang 5 sampai 6 tahun. Nah, ini dia Bapak Ibu. Lanjut, untuk gerakan sosial, ya maaf itu double tadi ya. Nah, yang sosial ini ya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka itu di usia 5 sampai 6 tahun ya. Kalau yang emosional itu 6 sampai 12 tahun. Mereka sudah mulai cemburu-cemburuan seperti katanya Bukit tadi di usia anak SD kita ini dari usia kelas 1 sampai kelas 6 ini pas ya 6 sampai 12. Yang mental itu juga masih di angka usia 6 sampai 12 tahun. 5 sampai 6 tahun juga kena Pak Adi, cuma dia lebih ke kelompok usia 6 sampai 12 tahun. Ini sedikit berdasarkan Bapak Ibu ya, bukan pendapat saya pribadi gitu ya. Ini berdasarkan beberapa pendapat dari beberapa pakar lah, dari beberapa survei yang sudah dilakukan gitu Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita sedikit berdiskusi sebelum kita ke itu. Nah, langsung kita pembelajaran 3 Bapak Ibu ya. Kita ke pembelajaran 3 yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Kira-kira diferensiasi bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Apa sih diferensiasi yang Bapak Ibu ketahui gitu. Mungkin satu kata boleh Bapak Ibu. Satu kalimat luar biasa ya. Berbanyak-banyak berparagraf sangat luar biasa. Mungkin bisa minat siswa terus berani luar biasa. Diferensiasi itu adalah minat siswa ya, maksudnya itu minat siswa. Mungkin yang lain Bapak diferensiasi. Ya.
bisa ditulis di kolom chat Bapak. Cara pembelajaran yang sangat disesuaikan, cara pembelajaran yang disesuaikan Pak Muhammad Ali luar biasa Pak Guru. Ini enak ya, menyesuaikan pembelajaran. Pak Agus, kebutuhan siswa, mantap Pak Agus, luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah tidak ada yang salah, kita hanya saja nanti kita sepakati bersama gitu Bapak Ibu. Biar kita satu persepsi guru-guru olahraga ini gitu. Memfasilitasi peserta didik Pak Iman, luar biasa Pak Iman. Bagus. Ya. Oke. Baik, sambil menulis ya, mungkin nanti Pak Subahan, Pak Lalu, Pak Murdani juga bisa ya, sambil kita komentar-komentar di chat, sambil kita jalan. Menciptakan lingkungan belajar, luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Pembelajaran diferensiasi. Yang disampaikan Bapak Ibu itu semuanya top Bapak Ibu. Mengena ya, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu makanya sudah familiar sekali mungkin dengan diferensiasi ini. Nah, pembelajaran diferensiasi ya, adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Ini ya, Bapak Ibu. Itu Zoom-nya masih ya, aman. Saya kira ini soalnya ada yang keluar. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, lagi nih Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ya, Tomlinson. Sama tadi kebutuhan belajar, minat siswa, menyesuaikan pembelajaran seperti kata Pak Ali. Makanya tidak ada yang salah jawaban Bapak Ibu guru, luar biasa sekali. Mantap Bapak Ibu. Nah, sekarang ini pentingnya kita memahami Bapak Ibu diferensiasi itu. Konten itu apa? Proses itu apa? Produk itu apa? Nah, jadi proses konten itu Bapak Ibu seperti ini ya. Materi ajar atau mungkin kata-kata yang menjadi pelajaran bagi peserta didik itu juga termasuk sebuah konten Bapak Ibu. Media yang akan kita siapkan itu juga merupakan sebuah konten Bapak Ibu. Media, metode. Nah, nanti metode itu akan masuk kegiatannya ke arah proses. Nah, jadi diferensiasi konten itu Bapak Ibu, sekali lagi, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Contoh kalau kita di olahraga itu, kontennya itu peserta didik diharapkan mampu melakukan gerakan guling ke depan. Nah, gerakan guling ke depan itu adalah merupakan sebuah konten Bapak Ibu. Ya, kalau kita di olahraga, ya itu adalah merupakan sebuah konten. Nah, matras yang akan kita gunakan pun itu merupakan bagian dari konten Bapak Ibu. Karena itu adalah bahan untuk kita mengajar juga, peralatan untuk kita mengajar juga. Nah, itulah merupakan sebuah konten. Nah, sekarang sedangkan proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Diferensiasi itu Bapak Ibu, dia dikatakan diferensiasi apabila kita menggunakan model atau model atau proses kegiatan belajar mengajar itu lebih dari satu. Contoh, ada peserta didik yang mengamati video, ada peserta didik yang melihat gambar, dan ada peserta didik yang langsung mempraktikkan sesuai dengan pengetahuan mereka. Nah, ketika ada kelompok-kelompok seperti itu melakukan pembelajaran,
itu baru bisa dikatakan dia pembelajaran berdiferensiasi. Nah, proses ini apa yang dijalani, contoh kelompok A menonton video gerakan pencaksilat jurus 1. Nah, kelompok B itu melihat gambar gerakan pencaksilat jurus 1. Nah, itu kontennya, apa prosesnya Bapak Ibu. Nah, ada proses yang dilakukan dalam pembelajaran itu. Sedangkan produknya adalah membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, hasil penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Produknya, peserta didik mampu melakukan gerakan pencaksilat jurus 1. Nah, itu produknya Bapak Ibu. Ya, jadi diferensiasi itu harus memenuhi ranah yang 3 ini Bapak Ibu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, nah, apakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Nah, nanti setelah ini itu adalah pertanyaan permantik Bapak Ibu ya, yang nanti Bapak Ibu akan unggah ya, yang Bapak Ibu akan unggah di sini Bapak Ibu. Di modul 1.3-nya nanti. Ada di bawah Zoom kita ini nanti ada itu Bapak Ibu tentang refleksi kaitan tentang pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu ya, memahami konsep sesi kita hari ini, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai-sesuainya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, itu Bapak Ibu arah kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu ya Bapak Ibu ya materi. Maaf saya agak sedikit kebut materi kita ini karena mengingat ada 3 tema tadi ya tentang diferensiasi juga. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin kita bisa ke Padlet Bapak Ibu. Sebentar ya. Saya lupa Padlet saya kemarin. Sebentar Bapak Ibu. Nah, oke. Pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Oke. Baik. Sebentar Pak. Oke, Pak Iman. Baik, Bapak Ibu, ini saya kirim Padlet, Bapak Ibu, ya. Saya akan kirim Padlet. Bapak Ibu nanti tulis pendapat Bapak Ibu di Padlet ini. Ya. Izinkan bagi penonton. Nah, sekarang ini ada di kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke link itu. Nah, Bapak Ibu nanti diarahkan ke Padlet seperti yang kemarin.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya. Pertanyaannya di sini sebentar saya menulis. Nah, pertanyaannya, apa pembelajaran model diferensiasi yang pernah Bapak Ibu lakukan kan, seperti diferensiasi kontennya apa, prosesnya bagaimana, secara singkat aja Bapak Ibu ya, bagaimana, terus produknya seperti apa, produk seperti apa. Nah, silahkan Bapak Ibu, itu ada pertanyaan pemantiknya. Silahkan, saya kasih waktu Bapak Ibu 10 menit ya. 10 menit. Saya kasih waktu 10 menit Bapak Ibu. Untuk kita. Setelah ini kita bisa istirahat Bapak Ibu. Saya kasih waktu Bapak Ibu 10 menit untuk menjawab di Padletnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang lain ya. Mungkin Pak Subhan, Pak Lalu, Pak Murdani, Pak Agus, dituliskan juga di Padletnya. Apa pembelajaran model diferensiasi yang pernah Bapak Ibu lakukan, seperti diferensiasi kontennya apa? Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang dulu. Memang di sini boleh kita nulis panjang, Bapak Ibu boleh. Ya. Prosesnya bagaimana dan produk seperti apa sih produk yang mungkin itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu 10 menit ya. Oke. Bisa nanti saya tampilkan. Bisa dilihat di kolom chat Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa di
Kalau sudah dijawab dipublikasikan tuh Pak Basil? Publikasikan di sini nanti. Dia akan muncul di sini nanti Pak Guru. Nggak apa-apa Pak Guru, kita sama-sama berbagi Bapak. Siapa Tapi tahu ini kan. coba nanti siapa tahu, mudah-mudahan sih nggak ada benar salah kan nih Pak Basil ya? Tidak, ya Allah, tidak ada Pak Siap, Guru, siap, siap. tidak ada. Saya Nggak coba apa-apa. Saya coba Nggih. publikasikan, nggih. Siap. Nggak apa-apa Pak Guru, tidak ada yang salah di sini Pak. Siap. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Tulis Jadi, nama juga Pak Basil ya? boleh. Itu supaya kita tahu pendapat dari Bapak Ibu. Nggak apa-apa Bapak. Siap. Nah itu kontennya, kami itu kan kontennya berupa menonton video, prosesnya anak menonton video tentang role depan dan belakang. Selesai menonton video, anak-anak disuruh praktekkan role depan dan belakang di atas makalah. Kan ini sudah perjalanannya gitu kan. Iya. Oke, nanti kita sama-sama simpulkan bersama kan Pak Guru supaya kita bisa mendapatkan sama-sama pembelajaran kita hari ini itu kita sepakati apa loh termasuk diferensiasi itu gitu. Siap. Sambil Pak Guru, silakan. Yalah, jauh ganti Pak. Iya. Setas juga nah. Lagi di rumah itu Pak. Pak Tukul ya. Pak Ari ya. Kontennya memberikan pelajaran teknik dasar bola sepak. Prosesnya dengan menggunakan media video agar anak lebih semangat dalam proses belajar dan lebih bervariasi. Produknya anak-anak bisa membuat video pembelajaran tentang permainan sepak bola dan dikirim melalui WA Group. Oke, terima kasih Pak Guru Pali, luar biasa. Betul, dalam mempelajari materi bola basket, siswa diminta melihat di YouTube cara passing yang benar, kemudian menampilkan hasil pengamatan mereka di lapangan. Luar biasa. Terima kasih Pak Guru. Toktapul ini yang punya siapa nih Pak? Siapa? Bapak atau Ibu? Bu Pit ya? Toktapul Hair, Hare gitu. Konten teknik dasar basket, proses berkelompok, latihan dribbling, passing, shooting. Produk setiap kelompok mempraktikkan dan saling belajar. Itu luar biasa, terima kasih banyak. Oh Pak Agus ya, atau Fatul Hair. Kalau nervous apa?
Saya Pak. Oh, Bu Pip ya, maaf ya. Oke, ini nama anunya ya, nama akunnya di tab Padlet ya. Ya. Tinggal 3 menit Bapak Ibu. Nah, biar kita selesaikan Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah di ujung kegiatan Bapak Ibu. Nah. Lagi makan mangga Pak Fasil. Wah, itu jagoannya tuh. Putri nih, Putri. Ya, ada laki di rumah Pak. Oh ya. Saya tuh harus balik ke Lombok Timur itu Pak, gara-gara mereka sudah nyari-nyari Istri terus. sama anak di Lombok Timur. Ya baru 2 bulan ini kebetulan istri ada bantu para sahabatnya di sana itu untuk mengajar Pak, karena untuk membangun instansi spons ya kayak istilah madrasah lah. Ya. Jadi baru 2 bulan ini sih, makanya ya 2 bulan ini bolak-balik dulu. Mau setahun sih, lihat setahun dulu progresnya bagaimana. Kalau memang pas ya terpaksa saya yang harus bolak-balik gitu. Iya. Oh ya Pak Fasil jam sini sudah di KLU. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Berapa dah biji Pak Fasil? Alhamdulillah sudah 2 Pak. Makanya yang satu itu juga lagi, yang besar itu SD Pak. Nggak dikasih ke sini sama neneknya aja. Nggak dikasih ke sini, mau harus di sekolah di sana ya mau nggak mau Pak. Timbang sakit dengan Pak si berangan. Iya. Lebih baik saya dah yang remuk Pak. Jangan remuk. Kalau saya ada 3 Pak Fasil nih. Alhamdulillah. Yang besar? Yang paling besar kelas 3 Sanawiyah. Oh, Sanawiyah. Mau masuk aliyah ya? Iya. Luar biasa Pak. Aman Pak. Insya Allah kan rezeki anak-anak ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Allah mudahkan dalam ini PPG. Iya benar-benar Pak. Mudah-mudahan. Aman Pak. Oke Bapak Ibu yang lain nih mungkin supaya kita bisa selesaikan, yang tinggal siapa ya? Mungkin ada Pak Iman yang belum juga ya. Mungkin nanti sambil jalan ya Bapak Ibu ya, saya minta tolong nanti ini bisa ditulis kembali ya, apa yang nanti bisa jadi referensi kita Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu, berdasarkan mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang sudah di sini ya, apa yang Bapak Ibu sampaikan ini tidak salah Bapak Ibu ya. Hasil konten, proses sama produknya tidak ada yang salah Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Berkaitan dengan diferensiasi Bapak Ibu, mungkin dari kita lihat konten-konten yang Bapak Ibu siapkan kan seperti pembelajaran teknik dasar bola, mungkin kontennya untuk mempersiapkan video untuk anak tonton gitu. Terus untuk materinya mungkin dari buku, itu dia bisa berupa konten itu Bapak Ibu. Media atau alat itu bisa dia berupa konten Bapak Ibu yang akan kita gunakan. Nah, termasuk teknik dasar atau gerakan yang akan kita sampaikan ke siswa itu adalah konten. Misalkan teknik dasar basket, teknik dasar sepak bola, teknik dasar bola voli,
atau gerakan roll depan roll belakang pada senam lantai, terus lompat jauh pada atletik, lari jarak jauh, lari sprint di atletik. Nah, itu adalah konten Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pembeda adalah diferensiasi dengan pembelajaran model yang lainnya. Diferensiasi itu menggunakan lebih dari satu proses Bapak Ibu. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan di sini mungkin rata-rata satu proses, yaitu ada yang menonton video, ada yang melakukan gerakan. Nah, sedangkan di Bu Fitriani di sini, dia menggunakan kelompok, ada yang melakukan gerakan dribble, ada yang melakukan gerakan passing, ada yang melakukan gerakan shooting. Nah, ini sudah masuk dia ke ranah diferensiasi. Ya, gerakan dribble itu beda dengan gerakan passing, dengan gerakan shooting itu beda ya. Tetapi mungkin dribblingnya itu dilakukan secara praktik, langsung anak-anak praktik dribble. Yang lain itu mengamati, misal passing itu dia mengamati melalui video. Nah, yang syuting ini mungkin mereka melihat melalui gambar atau melalui istilahnya apa ya, yang mungkin sering-sering dibuat di sekolah itu kayak media informasi apa namanya, lupa saya, istilahnya kayak gambar-gambar alur orang melakukan syuting. Nah, ini proses ini yang membedakannya. Memang perlakuan yang kita lakukan itu dia seperti ini, ya, dribblenya, ya, ataupun bisa sama-sama dia satu syuting saja, atau passing saja, atau dribble saja. Hanya saja proses penyampaian materi itu yang bisa kita lakukan secara berbeda. Misal sama-sama dia dribble, tapi ada yang dribblenya dia langsung praktik dengan kun, dengan bola secara berkelompok. Ada dribble ini dia menonton video, ada dribble ini dia melihat di buku atau melihat di sumber apapun yang lain, gitu. Nah, kalau kita di PJOK, tapi kalau orang guru-guru di kelas itu ada dia bisa dengan audio, ada dia bisa dengan video, ada dia bisa dengan cerita, ada bisa dia dengan gambar, ataupun dia dengan sumber-sumber yang lain. Nah, kalau kita rata-rata, kalau kita di PJO, kayak paling tidak, dia paling sering mentok di 3 ini. Video, gambar, sama praktik. Nah, paling tidak dia mentoknya di sana kalau kita PJOK itu. Boleh kita kembangkan dengan yang lain. Atau mungkin mendengarkan pendapat dari pakar, atau mungkin bertanya ke guru yang lain. Itu bisa proses materi seperti proses pembelajaran seperti itu kita lakukan Bapak Ibu. Nah, jadi diferensiasi itu prosesnya yang membedakannya Bapak Ibu, ya. Bagaimana proses yang dilakukan itu. Jadi yang disampaikan Bu Pit ini juga luar biasa. Mungkin prosesnya belum didetailkan bahwa dribble-nya menggunakan apa, passingnya menggunakan apa, dan shootingnya menggunakan apa. Nah, jadi hasilnya nanti peserta didik itu bisa melakukan gerakan dribble, passing, shooting dengan baik dan benar. Nah, mungkin hasilnya di sana produknya Bapak Ibu. Nah, itu sedikit mungkin Bapak Ibu terkait tentang pembelajaran diferensiasi atau model diferensiasi yang kita gunakan berdasarkan konten, proses, dan produk. Nah, mungkin itu sedikit Pak Guru Novi, ya. Mungkin tadi sedikit ada kita ya tentang diferensiasi. Nah, jadi kira-kira begitu Bapak Ibu ya terkait tentang diferensiasi. Jadi memang diferensiasi ini sangat digaungkan. Hanya saja belum tentu bisa dilakukan di setiap pembelajaran kita, Bapak Ibu. Ya, jadi ada pembelajaran yang secara logikanya itu ya bisa-bisa saja diferensiasi ini kita lakukan kepada semua, karena maksud dan tujuan dari diferensiasi ini Bapak Ibu adalah bagaimana pembelajaran itu bisa
melayani segala bentuk karakteristik dan minat peserta didik itu dalam satu kali pembelajaran itu. Karena kita tidak tahu ada anak yang cepat belajar dengan cara praktik secara langsung, ada anak yang bisa mengerti atau memahami instruksi pembelajaran melalui melihat gambar, ada juga anak yang bisa cepat mendengarkan atau memahami atau menelaah instruksi yang kita berikan itu melalui video yang kita tampilkan gitu. Mungkin, nah itu maksud dari diferensiasi ini Bapak Ibu, sehingga harapannya diferensiasi ini semua karakter peserta didik itu bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran di waktu itu, Bapak Ibu. Ya, dengan satu kali kita menyampaikan pembelajaran dengan diferensiasi itu, harapannya semua peserta didik ini mendapatkan tujuan yang sama dalam pembelajaran itu. Tidak lagi ada anak yang ini saja yang mengerti, kita dengan cara ceramah ini saja yang mengerti, sedangkan yang lain ya belum tentu dia paham dengan bahasa kita. Apalagi kalau di sini tuh rata-rata kalau kita kurang pas bahasa mereka, bahasa daerah yang di sini itu kadang-kadang mereka tidak ngerti gitu. Ada saja instruksi-instruksi yang mereka tidak bisa pahami gitu Bapak. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, terkait tentang pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti setelah ini dieksplor lagi, dan mungkin ada tugas yang diselesaikan Bapak Ibu, minta tolong diselesaikan, dan tugas-tugas yang kemarin sekiranya Bapak Ibu belum selesaikan, silahkan diselesaikan, karena jujur Bapak Ibu, saya tidak akan bisa menilai Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak memunculkan tugas yang Bapak Ibu tampilkan di LMS, karena Bapak Ibu akan keluar namanya, seperti contoh Bu Pit. Bu Pit itu ketika dia mengupload tugas, di tempat saya akan menilai tugas itu, dia akan bertuliskan hitam. Nah, sedangkan yang lain yang belum mengumpulkan itu semuanya warna putih. Jadi itu tidak bisa diklik. Yang bisa diklik hanya Bu Pit. Ketika kita klik Bu Pit, dia akan muncul hasil tugas dari Bu Pit, baru kita bisa nilai. Nah, sedangkan seandainya Bapak Ibu bisa saya nilai semua, itu ya aman Bapak Ibu. Tapi ini memang harus Bapak Ibu minimal ada loh catatan yang Bapak Ibu sampaikan ke LMS itu. Itu Coba, jadi Bapak Ibu ya. Pak Fasil, coba dicek punya saya sudah kumpulkan kayaknya. Sebentar, mungkin kita tutup dulu Pak ya, baru kita coba lihat ya, supaya Bapak Ibu yang lain juga tahu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas keringanan waktu Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar bersama pada tatap maya kita pada pagi hari ini di pertemuan keempat Bapak Ibu ya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, dan apa yang kita semua niatkan, hajatkan dan cita-citakan terkabul Bapak Ibu ya, dan apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin sebelum kita tutup, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Pak Ketua, mungkin siapa sekarang yang berdoa Pak Ketua? Biar satu kali aja Pak ya. Ya. Teman-teman Pak Nopi. Pak Nopi nutup lagi. Sekali aja. Mungkin sebelum kita tutup semuanya diaktifkan kameranya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa foto bersama gitu. Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, kita tutup Zoom hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kita kepalkan tangan. Mungkin yang lain kalau bisa nih aktifin kameranya ya. Oke. Kepalkan tangan 1, 2, 3. Ya, sekarang misal kita yel-yel ya Bapak Ibu ya.
Salam olahraga. Ya, ya. Jaya. PKG PJOK. Hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya matikan. Coba Pak Fasil lihat ya. dulu yang Siap. udah kumpulkan tuh Pak Fasil. Sebentar Pak, sebentar ya. Geng. Supaya teman-teman juga tahu. Sabar Pak Ipi. Siap Pak Iman. Sehat selalu saudaraku. Siap. Oke.